Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Faridayat. Di sini akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro, kelas AK 206. Izin menampilkan. Jadi di sini soal ujiannya adalah lanjutan dari tugas semester yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu membuat video berdasarkan tugas semester tersebut, terus lakukan perekaman video presentasi yang menampilkan diri serta tampilan PowerPoint-nya. Oke, di sini tugas semester yang kemarin saya memilih untuk menganalisis kondisi ekonomi Amerika Serikat selama 3 tahun terakhir. Oke, masuk ke paparannya. Pada tugas yang sebelumnya, kita disuruh untuk membuat 4 poin yang akan dianalisa pada tugas ini. Pertama, disuruh memilih satu negara yang akan dianalisis, yaitu Yunani, Tiongkok, Amerika Serikat, atau Argentina. Di sini saya memilih Amerika Serikat. Terus yang kedua, pembahasannya kondisi outlook perekonomiannya terkait inflasi, kurs, dan pendapatan domestik brutonya tahun 2022 sampai dengan 2024. Lalu yang ketiga, pembahasannya terkait neraca pembayaran dan neraca perdagangan terkait kondisi ekspor dan kondisi impor tahun 2022 sampai 2024 dan kesimpulan terhadap makroekonomi negara Amerika Serikat. Di sini kita akan melihat kondisi ekonomi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 3 tahun terakhir. Kenapa kita memilih Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan apa yang terjadi di sana pasti berpengaruh ke banyak negara termasuk Indonesia. Dan Amerika Serikat salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Alasan utamanya mengapa Amerika Serikat tidak hanya memiliki ekonomi yang besar, tapi juga merupakan pusat kebijakan global yang mempengaruhi pasar internasional, termasuk perdagangan dan investasi. Jadi, untuk memahami ekonomi global, saya pikir kita perlu melihat bagaimana ekonomi Amerika Serikat itu bergerak. Di sini mind map-nya saya pecah menjadi 3, inflasi tahun 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2022 itu inflasi tinggi. Inflasi di Amerika Serikat pada tahun 2022 mencapai 6,5%, yang merupakan angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Inflasi ini dipicu oleh lonjakan harga barang dan energi, gangguan pasokan akibat pandemi COVID-19, serta ketegangan geopolitik yang mempengaruhi distribusi barang global. Lalu tahun 2023 mulai landai. Inflasi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 3,4%, yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Federal Reserve untuk menekan laju inflasi. Selain itu, adanya normalisasi rantai pasokan dan penurunan harga energi juga turut berkontribusi pada penurunan inflasi. Dan tahun kemarin, proyeksi inflasi itu diperkirakan akan stabil. Inflasi ini diperkirakan akan stabil pada 2,9%, turun beberapa poin dari tahun lalu, meskipun tantangan geopolitiknya dan ketegangan perdagangan global masih ada. Kebijakan moneternya yang ketat diperkirakan akan membuahkan hasil dalam menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih stabil dan terkendali. Di sini kita coba pecah secara detail mulai dari tahun 2022. Nah, tahun 2022, Amerika Serikat mengalami beberapa tantangan besar terkait pemulihan pasca pandemi COVID-19 dan lonjakan inflasi yang disebabkan oleh gangguan pasokan global dan ketegangan politik. Untuk inflasinya, Amerika Serikat tahun 2020 itu mencapai 6,5% dan merupakan angka tertinggi dalam beberapa dekade. Inflasi ini dipicu oleh lonjakan harga energi, barang-barang konsumen, dan gangguan rantai pasokan akibat pandemi. Lalu PDB-nya, pendapatan domestik bruto, tercatat sebesar 25,46 triliun US dollar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 9,1%,
di mana peningkatan ini sebagian besar didorong oleh pembelanjaan rumah tangga yang kuat dan kebijakan fiskal ekspansif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi. Lalu yang ketiga, kurs dolar Amerika Serikat. US dollar. Nilai tukar US dollar pada tahun 2022 rata-rata berada di 14.800 rupiah per USD-nya yang menunjukkan ketahanan mata uang dolar meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global. Lalu pada tahun depannya, tahun 2023, Amerika mulai menunjukkan pemulihan ekonomi meskipun masih ada sedikit tantangan yang harus dihadapi. Pertama dari inflasi mengalami penurunan yang signifikan menjadi 3,4%, di mana sebelumnya itu 9%. Pada tahun 2023, penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan moneter yang lebih ketat, yaitu kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve serta normalisasi rantai pasokan global. Pendapatan domestik brutonya pada tahun 2023 mencapai 27,36 triliun dengan pertumbuhan yang lebih moderat yakni 6,3%. Meski mengalami penurunan dari tahun yang sebelumnya, ekonomi Amerika Serikat tetap menunjukkan daya tahan yang kuat, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berkembang pesat. Terkait kursnya, pada tahun 2023 nilai tukarnya dolar United States sedikit menguat dan rata-rata berada di 15.000 per USD. Ini naik dari tahun sebelumnya, di mana sebagian didorong oleh kebijakan suku bunga yang lebih tinggi dari Federal Reserve. Dan tahun terakhir, pendapatan domestik bruto di sini saja menjadi pertumbuhan ekonomi dulu, habis itu kuartal dan sektor terkait. Nah, pada Berlin, Amerika meningkat sebesar 2,8% pada tahun 2024, menunjukkan pemulihan moderat dari kontraksi ekonomi sebelumnya. Pada kuartal 4 2024, ekonomi tumbuh sebesar 2,3% secara tahunan, didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumen dan belanja pemerintah, meskipun investasi bisnis mengalami penurunan. Yang ketiga, sektor terkait. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, sementara investasi bisnis menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Lalu inflasi tahun 2024, indeks harga konsumen atau CPI, inflasi tahunan tercatat 2,3% pada April 2025, menurun dari 2,4% pada bulan sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya harga energi dan makanan. Lalu indeks pengeluaran konsumsi pribadi, indeks PCE, ukuran inflasi yang lebih luas menunjukkan kenaikan 2,3% pada kuartal 4 2024, sedikit lebih tinggi dari target Federal Reserve sebesar 2%. Dan yang terakhir, inflasi inti yang tidak termasuk harga makanan dan energi tercatat 2,7% pada akhir tahun 2024, menunjukkan stabilitas harga yang lebih baik. Lalu neraca pembayaran Amerika Serikat. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua bagian utama, neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Tahun 2022 defisit neraca pembayaran. Nah, tahun 2022 Amerika Serikat mencatatkan defisit neraca pembayaran yang cukup besar, mencapai sekitar minus 847,1 miliar US dollar, dan defisit ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ekspor dan impor barang, serta pendapatan yang dibayar ke luar negeri dalam bentuk bunga utang dan dividen. Tahun 2023, penurunan defisit neraca pembayaran mengalami penurunan sekitar minus 818,8 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu peningkatan ekspornya, meskipun masih mengalami defisit perdagangan, ekspor barang dan jasa Amerika Serikat sedikit meningkat berkat permintaan yang lebih tinggi di sektor energi dan teknologi. Yang kedua, pengurangan defisit neraca perdagangan. Pengurangan defisit ini juga disebabkan oleh penurunan impor barang-barang konsumen dan bahan baku yang terdampak oleh kebijakan pengangkatan energi dan peningkatan produksi domestik. Neraca pembayaran Amerika Serikat tahun 2024 mencatatkan defisit neraca pembayaran sebesar 1,13 triliun US dollar, meningkat 25,2% atau seperempat dibanding tahun sebelumnya sebesar 902,6 miliar. Nah, komponen utamanya itu ada neraca barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.
Untuk neraca barangnya meningkat 1,21 triliun, terus neraca jasa surplus jasa meningkat menjadi 263,3 miliar, naik 5,4%. Pendapatan primer berbalik menjadi defisit, minus 13,8 miliar, yang sebelumnya itu surplus. Pendapatan sekunder defisit sedikit berkurang menjadi 60,1 miliar, minus. Neraca perdagangan Amerika Serikat 2024 mengukur selisih antara nilai ekspor dan impor barang jasa. Nah, di sini ada defisit lagi di ekspor dan impor 918,4 miliar tahun 2024, meningkat 17% dibanding tahun yang sebelumnya. Untuk ekspor, total ekspor meningkat 3,9% dan total impor meningkat menjadi 4,11%, di mana barang dan jasanya masing-masing meningkat. Ekspor barang dan jasa, begitu pula dengan impor barang dan jasa. Semuanya meningkat. Oke, kesimpulannya. Defisit neraca pembayaran meningkat tajam pada tahun 2024, mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspor dan impor, serta perubahan dalam pendapatan investasi internasional. Kedua, defisit neraca perdagangan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, didorong oleh peningkatan impor barang dan jasa yang melebihi ekspor. Dan yang ketiga, kondisi ekspor dan impor, ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan namun tidak cukup untuk menutupi lonjakan impor, terutama di sektor barang modal dan konsumsi. Jadi secara keseluruhan, Amerika Serikat menghadapi tahun yang penuh tantangan dengan ketidakseimbangan yang signifikan dalam neraca perdagangan dan neraca pembayaran pada tahun 2024. Meskipun ada beberapa sektor yang menunjukkan potensi pertumbuhan, seperti ekspor energi, jasa, dan negara ini harus mengalami masalah defisit perdagangan yang terus meningkat. Untuk mencapai kestabilan ekonomi jangka panjang, Amerika Serikat perlu mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri domestik untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperbaiki posisi neraca pembayaran. Meskipun demikian, pertumbuhan sektor jasa dan kekuatan dalam industri teknologi dan inovasi memberikan harapan bahwa Amerika Serikat dapat memperkuat perekonomian domestiknya di masa depan. Keseimbangan antara kebijakan domestik dan luar negeri akan menjadi kunci untuk mencapai kestabilan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, sekian dari saya.